Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Senin 3 Maret 2025. Sari berita penting. Air Sungai Tukum Bungo memutuskan jalan Jambi Sumatera Barat. Ambles 10 meter, satu rumah masuk sungai. Berita kedua. Pemda Tebo tak mampu mengatasi tumpukan sampah di Rimbu Bujang. Berita ketiga, program unggulan Agam Bangki dari Surau diluncurkan. Berita selengkapnya. Kronologi Jalan Jambi Sumatera Barat hingga menghanyutkan sebuah rumah. Lokasi titik putus Jalan Lintas Sumatera di kilometer 58, Desa Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuan, dekat Hotel Ratu Balkis, perbatasan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Dharmasraya. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang. Air Sungai Tukum yang merupakan anak Sungai Jujuan mengalami debit air tinggi. Gorong-gorong penahan tanah, penahan jalan tidak kuat menahan derasnya debit air Sungai Tukum hingga ambrol. Sebuah rumah yang ada di titik tersebut ambrol hingga masuk ke dalam Sungai Tukum. Sementara itu, terputusnya akses jalan lintas Sumatera di kilometer 58 Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuan juga mengakibatkan kemacetan panjang. Update Jalan Jambi Padang putus di wilayah Kabupaten Bungo. Berikut jalur alternatif yang bisa dilewati. Untuk sementara, jalur lintas Sumatera Jalan Jambi Padang di kilometer 58 Kabupaten Bungo tidak bisa dilewati. Mobilisasi atau perpindahan kendaraan dari Padang ke arah Bungo dan sebaliknya dari Bungo ke Padang lumpuh total. Untuk situasi jalan sangat membutuhkan alat berat untuk percepatan dalam perbaikan, ujar Humas Polres Bungo AKP M Nur. Polres Bungo menginformasikan jalur alternatif yang bisa digunakan selama jalan lintas Sumatera Jambi Padang kilometer 58 putus. Kendaraan roda 2 dan roda 4 bisa menggunakan jalur alternatif melalui Jalan Padang Lama, melewati Simpang Somel, Rimbu Bujang, Simpang Lokpon, kemudian belok kiri ke Tujuh Koto Baru, Dharmasraya. Untuk kendaraan roda 6 ke atas diarahkan untuk istirahat dulu di bahu jalan atau balik kanan, sementara perbaikan jalan. Jalur alternatif melalui Simpang Somel tersebut ada jika Anda berkendara dari arah Merangin dan Kota Muara Bungo. Jalur ini bisa menjadi jalur alternatif terdekat yang bisa dilalui. Kendaraan roda 2 dan roda 4 bisa melalui Simpang Somel. Dari jalan tersebut, pengendara bisa melaju ke Rimbu Bujang, Kabupaten Tebo. Setelahnya terus ke Simpang Lokpon, Simpang 4, kemudian belok kiri. Anda akan melewati Jalan Padang Lamo, melewati Kecamatan Tujuh Koto Ilir, kemudian Tujuh Koto Kabupaten Tebo, kemudian terus ke Kecamatan Koto Baru, Dharmasraya. Namun jalur tersebut hanya direkomendasikan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Jalur alternatif melalui Rimbu Bujang, Anda dapat berkendara dari Jambi maupun dari Muara Tebo. Rute ini bisa menjadi solusi alternatif tercepat. Dari Muara Tebo Anda bisa menuju ke Rimbu Bujang lalu masuk ke Jalan Padang Lamo. Jalur ini juga lebih direkomendasikan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Kemudian jalur alternatif melalui Simpang Rantau Ikil. Jika Anda terlanjur dekat dengan lokasi jalan yang amblas dan putus total, melewati rute Simpang Rantau Ikil bisa menjadi alternatif. Dari Muara Bungo, Simpang Rantau Ikil terletak di sebelah kanan atau utara. Ikuti jalan tersebut untuk sampai ke Dusun Pulau Batu, Kecamatan Jujuhan Ilir. Simpang 4 di tengah ada Tugu. Ambil belok kiri karena kalau lurus ke Pasar Pulau Batu dan belok kanan ke Dusun Lamo Pulau Batu. Jalan tersebut akan tembus ke Koto Baru, Dharmasraya. Jalur alternatif ini juga direkomendasikan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Informasi terakhir, ada jalan pintas dari Dusun Rantau Panjang bisa langsung tembus ke Sitiung 3 Sungai Rumbai. Jalur Solo Selatan juga bisa Anda pilih
namun jarak lebih jauh dan jalannya hanya direkomendasikan untuk roda 2 dan roda 4. Jalur tersebut putar ke simpang 4 Rantu Ikil, ambil belok ke kanan atau arah selatan, lalu tembus ke Solok Selatan, bisa keluar ke Dharmasraya atau langsung ke Kota Padang. Jalur alternatif untuk roda 6 atau lebih. Untuk kendaraan roda 6 ke atas, pengendara diarahkan untuk istirahat di bahu jalan atau balik kanan ke arah Bungo. Pengendara roda 6 diarahkan untuk tetap menunggu selama perbaikan jalan. Namun kendaraan roda 6 juga bisa melalui jalur alternatif lain, meski akan menambah jarak tempuh. Pengendara roda 6 menuju ke Sumatera Barat bisa melalui rute Kerinci, yaitu putar kembali ke Muara Bungo, Bangko, Kerinci, Solok Selatan, dan Kota Padang. Jalan ini amblas sekitar pukul 14.00 membuat atau jam 2 siang, membuat lalu lintas Jambi Padang dan sebaliknya lumpuh. Jalan Jambi Sumbar putus total akibat gorong-gorong Sungai Tukum tergerus arus akibat hujan deras. Kepala BPBD Kasbangpol Kabupaten Bungo, Zainadi, mengatakan telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk penanganan darurat. Kepala Satker PJN 2 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Wilayah Jambi, Dia Sodik, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkab Bungo dan akan memasang jembatan Bailai. Jembatan Bailai merupakan jembatan darurat sementara dari rangka baja. Jembatan ini mudah dipasang dan dipindahkan dan kerap dipakai saat bencana atau ada kerusakan jalan. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, pemerintah daerah Kabupaten Tebo yang saat ini dipimpin oleh Bupati Tebo Agus Rubianto dan Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi terkesan tak mampu mengatasi persoalan sampah di Kecamatan Riwujang. Terlihat dengan mata telanjang tumpukan sampah yang sudah menggunung hingga meluber ke aspal badan jalan, tepatnya di tempat pembuangan sampah yang berada di antara Jalan 7 dengan Jalan 5 Kelurahan Wiroto Agung. Sudah terjadi selama 1 minggu lebih dan setiap harinya terus bertambah. Tumpukan sampah yang persis berada di tepi jalan dan berada di kawasan Pasar Sarinah pun menimbulkan aroma dan bau busuk yang menyengat dan cukup mengganggu kebersihan lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Terkait sampah di TPS Riwujang yang sudah seminggu lebih tidak dipindahkan ke tempat pembuangan akhir TPA, tempat pembuangan akhir sampah yang berada di Ladang Panjang, Kecamatan Rimbu Ilir ini pun publik pun bertanya, ada apa gerangan hingga persoalan sampah yang selama ini pengelolaannya di bawah Dinas LH dan Perhubungan Kabupaten Tebo. Sampai berita ini diturunkan, sampah masih dibiarkan menumpuk di tempat pembuangan sampah Riwujang. Sementara itu, menurut salah satu petugas Dinas LH dan Perhubungan Kabupaten Tebo, Haji Rasmadi, saat dikonfirmasi media ketika berada di tempat pembuangan sampah Riwujang di mana tumpukan sampah itu berada pada hari Sabtu 1 Maret 2025, mengatakan bahwa untuk memindahkan sampah di TPS Riwujang ke TPA Ladang Panjang saat ini terkendala biaya operasional. Minyak belum ada untuk operasional, sebut Rasmadi sambil menggesekkan jempol dan jari tangannya ke arah media mengisyaratkan bahwa belum ada anggaran untuk mobilisasi sampah tersebut sehingga supir mobil sampah pun mogok kerja. Diduga ini akibat peraturan Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pengiritan nasional yang mana anggaran termasuk untuk perbaikan jalan dipangkas dialihkan untuk program makan gratis siswa. Namun program ini untuk daerah Tebo belum kebagian. Sumber berita Tebo Online. Berita ketiga, Bupati dan Wakil Bupati Agam periode 2025-2030 Beni Warlis dan Muhammad Iqbal meluncurkan program unggulan Progul yang mereka sebut Banggi dari Surau. Peluncuran Progul dilaksanakan di Surau Ka'bah Inyak Tua pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 yang ditandai dengan pemukulan tambua atau gong yang dilakukan Bupati Agam Beni Warlis, Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal bersama Ketua DPRD Agam Ilham dan Setdakat Agam Edi Busti. Pada kesempatan itu, Beni Warlis mengatakan Progul Banggi dari Surau ini
menyasar generasi yang tengah menjalani pendidikan di bangku SD, SMP, dan SMA. Karena merekalah yang menjadi harapan untuk 20 atau 30 tahun ke depan menjadi pemimpin yang akan menentukan nasib negeri ini, kata dia. Meski begitu, lanjut Benny, tidak cukup hanya generasi muda, tetapi para orang tua juga harus menjadi contoh program unggulan ini. Bagaimana bersama-sama ke surau, bukan hanya saat salat berjamaah 5 waktu, tetapi juga kegiatan keagamaan dan pertemuan-pertemuan lainnya, ujarnya. Ia menyebutkan apabila berkumpul di surau, ide-ide cemerlang akan muncul ketika akan melaksanakan suatu kegiatan, terutama terkait pembangunan di Kabupaten Agam. Semua bisa dibicarakan di surau. Kita siapkan generasi unggul dari surau, membangkitkan generasi untuk masa depan mendatang, ujarnya. Dikatakan masalah generasi muda persoalan serius yang harus diselesaikan ke depan. Dia bersama Muhammad Iqbal sebagai wakil Bupati Agam bertanggung jawab untuk ini. Menurut Benny, menyiapkan generasi muda merupakan mimpi utama baginya dalam memimpin Kabupaten Agam bersama Muhammad Iqbal. Sementara itu untuk pembangunan infrastruktur dan lainnya menurutnya akan mengikuti dengan sendirinya. Dia mengimbau masyarakat ketika maghrib ke isya tidak ada lagi yang duduk di warung, tetapi mesti mengajak anak-anak untuk ke masjid atau surau melaksanakan ibadah mengaji. Program ini tidak cukup sampai launching. Jika tidak dieksekusi, apa yang kita lakukan ini tidak menjadi apa-apa, ujarnya. Sumber berita Padang Kita. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.